Ya udahlah, gimana lagi caranya saya mau pulang. Saya jalan kaki dari Bandung ke Jatinangor. Waduh. Ya impian pasti, karena kita ibaratkan peribahasa kita buah nggak jatuh dari pohonnya lah. Dan keluarga saya itu semua gila sepak bola lah, termasuk bapak saya. Dulu dia pemain kalau dulu Tarkam lah, amatir lah gitu. Pernah seleksi juga di Persib, tapi dan kebenaran anak-anaknya semua tiga-tiganya cowok. Yang pertama, yang kedua, dan yang saya terakhir semuanya dimasukin sepak bola lah, di doktrin kasarnya di. Karena setiap ya dicekokin, sering diajak ke lapang, sering nonton sepak bola dan sering di televisi. Jadi ya pasti impian gak jauh dari orang tuanya itu, dan saya juga kepengen gitu dari kecil juga pengen jadi pemain sepak bola profesional. Pernah sih kepikiran kalau dulu tuh, karena dulu bapak ya sering di masjid terus ya, bukan dokter apa gitu, jadi pengen jadi penceramah lah kasarnya. Kan ustadz jadi dulu tuh, dari luar dari sepak bola tuh, karena setiap hari kita pulang sekolah, sorenya kita sekolah agama ngaji dan lihat apa tuh, enak, kayaknya gimana gitu kan ya. Dan dari situ oke lah pikiran selain dari sepak bola tuh. Kalau perasaan pasti senang, karena nasional, dan yang saya senang tuh karena pas usia itu tuh saya tuh paling kecil kan, maksudnya paling muda, kapten, terus debut pertama lah di Liga U21 itu, dan saya tuh masih sekolah dulu tuh, ya itu yang masihnya tuh nggak nyangka itu, karena di situ banyak pemain-pemain nasional yang dulu tuh yang saya bukan cuma sebelumnya tuh saya lihat di televisi masih main di U21 kan. Dan saya nggak kepikiran pemain terbaik, apalagi juara, terus apalagi pemain terbaik ya. Tapi ya itu proses balik lagi mungkin nggak ada yang nggak mungkin kalau kita emang punya keinginan yang kuat itu. Dan alhamdulillah ya itu kita dapat yang saya dapatkan itu. Yang paling diingat sampai sekarang sih dulu SSB saya sih, karena dari Jatinangor dulu ke Bandung dengan transportasi yang nggak sebanyak sekarang dan nggak mudah sekarang, ramai. Dulu saya latihan dari Jatinangor ke SSB Uni kan, karena dulu di Jatinangor belum ada SSB kayak sekarang kan. Jadi harus saya tuh minta ke orang tua, dan orang tua juga oke, latihan, tapi kita nggak, maaf kita tanda kutip belum ada biaya ya, belum itulah, ada mampu tapi nggak bisa setiap hari kita anterin pikir bensin semualah kayak gitu. Tapi ya apa-apa, saya punya tekad ya udah naik angkutan umum. Dan suatu waktu saya tuh hari Minggu ingat, karena namanya dulu umur 9 tahun lah, masih 9 tahun, orang tua tuh takut lah kita pergi ke Bandung, jangan kan pergi ke Bandung, pergi jarak berapa kilo juga, jadi ketakutan mungkin ya orang tua tuh. Jadi nyimpen uang saku itu, ada miskomunikasi juga ya, di kantong yang tertutup itu. Saya nggak tahu posisinya tuh, pas beres latihan jam 12 ingat, saya nggak punya ongkos untuk balik ke Jatinangor itu. Padahal uang sebenarnya ada itu tuh dari, tapi karena saya masih baru, terus malu juga, ya udahlah gimana lagi caranya saya mau pulang. Saya jalan kaki dari Bandung ke Jatinangor. Waduh. Dengan nelusuri angkot yang takut kesasar. Jadi kan sebenarnya kalau kita jalan pintas lebih cepat, karena saya takut kesasar ngikutin jalur angkot yang jalurnya tuh ya itu bolak belok. Saya sampai situ pas pulang saya nangis, saya lecet kaki semua. Tapi ya itu pengorbanan banyak, mungkin pemain-pemain lain juga sama, malah lebih banyak yang lebih. Tapi itu yang bahan perjuangan itu ya nggak segampang itu, jadi proses. Ada lucunya, terus ada ya itu lucunya karena uang ada sebenarnya, bukan karena nggak ada uang. Nggak tahu karena ketakutan orang tua, takut uang jatuh lah kalau di saku tuh. Kalau dulu tuh khawatir uangnya jatuh, jadi disimpan yang paling dalam. Saya tuh nggak tahu itu, jadi tapi ya ada itunya perjalanan ya sedih juga, jalan kaki panas ke situ. Tapi itulah. Kalau saya 2 sampai 3 jam karena itulah panas kayak gitu, itulah.
kita cari pengalaman, merantau lah. Kita tahu dulu susah lah masuk tim Persib tuh. Kita sadar diri, persaingan ketat, dan kita anak dasi junior, kita pengen cari menit bermain, pengen lihat. Terus tujuan saya satu, yaitu mau tim nasional kan. Kita cari gimana, saya sering-sering sama senior-senior seperti Aika Ramdhani, Janal Arif kan dulu yang sering merantau kan. Masukan-masukan dari mereka kan, dari senior-senior. Saya putuskan ya ke Pelita, dan dulu yang ngajak Pelita adalah Jajang Mulyana kan. Bukan Jajang Mulyana. Ya, karena kata tetanggaan kan di Jatinangor, dia mengajak, ayo coba kita seleksi di Pelita, mudah-mudahan ada rezekinya U21, dan dulu coach pertama tuh Fandi Ahmad. Dia yang menyeleksi dan alhamdulillah keterima di Pelita. Dua-duanya keterima? Kalau Jajang udah duluan, dia udah di Pelita udah 2 tahun setahun. Dia mengajak coba memfasilitasi walaupun dekat, tapi nggak bisa saya nepotisme lah gitu, nggak ada. Saya cuma memfasilitasi, oke, saya ini, tapi yang menilai lagi itulah. Dan alhamdulillah saya kepilih dan datang setelah mungkin Fandi Ahmad fokusnya di senior, datang Pak Haji Jajang Nurjaman melatih U21, dan kita ketemu di sana bareng-bareng lah. Perasaan pasti sama yang seperti anak-anak seperti dulu. Saya ingat pertama kali datang ke nonton Persib ke Siliwangi sama bapak beliau kan. Saya bilang ke bapak dulu, suatu saat pengen main di sini Pak, gitu kan dulu. Ya doain aja, gitu bapak tuh. Dan akhirnya ya melalui kita nggak langsung ujuk-ujuk langsung jadi gitu, proses berapa lama ya pasti senang. Dan semualah anak-anak Jawa Barat pasti cita-cita pertama ditanya, kita anak-anak umur 10 tahun lah pasti tanya cita-cita main mana, Persib Bandung. Dan gimana perasaannya kalau yang kita pengen terdapat lah gitu. Tapi yang lebih berat lagi kan gitu, mempertahankan gitu kan. Itu yang kalau kita merebut, dan itu tuh ibaratkan beberapa persen, 70-30% lah. Itu yang setelah kita kasih tanggung jawab, Persib itu nggak cuma main di Persib Bandung, cuma masuk tim Persib Bandung aja. Gimana tanggung jawab itu kita jaga tuh. Kita tahu bermain di Persib itu nggak semudah yang kita main di, maaf bukan penyampingan tim-tim yang lain, tapi kita tahu tekanan, ekspektasi, tekanan, supporter, semualah kita udah tahu kan tuh. Kita masuk ke Persib, dulu saya beberapa tahun bukan menolak Persib, dari sebelum ke Arema, sebelum ke Persibaya, semua ada tawaran dari Persib. Tapi saya bilang, saya nggak mau masuk Persib itu cuma jadi pemain aja. Masuk aja di Persib dengan segala popularitasnya. Saya mau Persib, saya pengen membantu tim, saya berperan di tim, saya pengen bawa juara. Itu kenapa saya sebelum-sebelumnya menolak nggak datang cepat ke Persib itu, karena saya nggak menerima. Saya mau cari pengalaman dulu di timnas, cari pengalaman di tim-tim lain, karena saya nggak mau cuma lewat aja di Persib itu, nggak ada kontribusinya, nggak ada perannya di Persib Bandung. Bukan berarti saya pengen muluk-muluk, tapi kita dengan tahu segala resiko, segala tantangan, segala ekspektasi di Persib, kita harus tahu diri sebagai pemain itu. Nah itu nggak tahu siapa yang pertama itu, tapi saya nggak menyematkan nama Krosnandar, nggak Kusnandar aja, tapi orang di media sosial lihat saya ada Krosnandar, aduh